Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Yopi Handoko Putra. Hari ini kita akan kuliah online dari mata kuliah Teknik Informasi untuk Desain. Adapun topiknya adalah mencari IT desain yang selaras dengan harapan pelanggan. Oke, mari kita mulainya. Dari gambar desain ini kita melihat ada suatu desain iklan makanan dan iklan kaos. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengetahui ekspektasi dari klien atau customer. Bagaimana kita menyelaraskan alignment istilahnya dengan keinginan dari customer. Bagaimana kita mengetahui isi kepala sebetulnya customer inginnya apa? Karena banyak customer dalam industri desain yang terkadang tidak tahu sebetulnya ingin apa. Ya jelas mereka bukan orang desain, mereka orang bisnis. Mereka harus kita layani dan kita harus bisa mengungkapkan sebetulnya apa yang mereka inginkan. Istilahnya adalah apa yang ada di pikiran mereka, sesuatu pengetahuan yang intacit harus kita tuangkan menjadi pengetahuan yang jelas atau tacit. Kita lihat kembali, ini adalah suatu desain dari buah pita. Yang sebelah kanan bentuk desainnya adalah rapi, tersusun secara simetrik dengan presentasi bobot yang seimbang. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah gambarnya sengaja dikeluarkan, keluar dari frame, out of frame. Kita lihat di sini. Di sini adalah pesanan dari customer, lalu dari klien yang ingin supaya bentuk ini lebih terlihat. Bentuk dari buah pita lebih terlihat. Semakin kita mengerti keinginan dari customer, maka nilai dari suatu desain dapat kita tingkatkan. Kita bisa menyelaraskan bahkan mencapai tujuan keinginan dari customer kita atau klien kita. Dalam waktu akan lebih komprehensif. Kita akan buat desain yang padat, penuh arti. Kalau kita sudah mengetahui harapan dari ekspektasi dari klien kita. Tujuan bisa tercapai. Tujuan dalam mendesain lebih tepat, sehingga customer akan tentunya lebih puas. Coba contoh lagi, ini ada dua desain dari McDonald. Apa nilai atau value yang ditawarkan? Yang sebelah kiri terlihat formal, sebelah kanan lihat kurang formal. Bahasanya pun lebih lucu dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri bahasanya hanya paling bawah itu hanya delicious, start right here, sudah seperti itu. Sedang yang kanan bahasanya lebih menggugah. Tentunya targetnya akan berbeda. Mungkin dalam hal ini McDonald mentargetkan para mahasiswa yang sedang mengerjakan tesis atau tugas akhir yang kelaparan. Dan melihat McDonald sebesar ini langsung lapar dan ingin membelinya. Coba kita lihat apakah ikut jadi lapar dengan gambar ini. Ini yang disebut dengan Big Mac. Ini memberikan suatu nilai yang ingin disampaikan oleh klien kita kepada customer pembeli. Jadi yang disampaikan oleh McDonald kepada customer-nya. Mereka meminta desain komunikasi visual untuk memvisualisasi value-nya. Dalam memvisualisasi value atau kita mengatakan suatu nilai dari desain, ada pendekatan dari IT design untuk bisa menyelaraskan dengan ekspektasi dari klien. Yang pertama ada pendekatan dari business goal. Di sini, sebagai perusahaan yang menawarkan desain, kita harus punya visi misi yang memiliki daya saing. Kita menjual IT design dengan unsur estetika,
juga mengambil informasi apa yang akan disampaikan. Kalau dalam komunikasi visual, mungkin apakah informasinya untuk memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat, memberikan kelengkapan, memberikan suatu proses yang lengkap, atau untuk sesuatu yang diproduksi ulang, memberikan rebranded. Pendekatan apa dari bisnis kita yang bisa membuat apa yang kita buat tersebut, pesanan itu mengikuti dengan tujuan dari bisnis. Tujuan bisnis dari siapa? Tentunya di sini tujuan bisnis dari kita juga dari klien. Klien mempunyai tujuan bisnis dari setiap desain yang diminta kita buat. Tujuan bisnis bisa bersumber dari klien atau bersumber dari kita jika kita mempromosikan suatu desain. Kemudian dari target yang akan menerima akhir dari suatu desain. Apa yang diharapkan penerimaannya? Apakah yang diharapkan sesuatu desain yang memberikan rasa aman, memberikan kejelasan mengenai informasi yang aman, sederhana, dapat langsung dipeka atau dirasai menggunakan indera penglihatan, kemudian memberikan indera imajinasi, kemudian ada suatu visi yang disampaikan. Apa state of the art? Apa keunikan visi yang disampaikan dari suatu desain dibandingkan dengan desain lain? Apa kelebihannya? Apakah mengikuti tren? Apakah memberikan suatu filosofi baru dari satu desain? Misinya yang diangkat apa? Untuk mengetahui keinginan dari bisnis, harus dilakukan dengan survei dan melakukan forecasting atau perkiraan jika ternyata data yang diperoleh itu susah. Di sini, seorang desainer harus bisa melakukan survei sederhana untuk mengetahui sebetulnya tujuan dari bisnis dari satu penciptaan karya itu apa. Karena apa yang kita buat harus dapat dijual. Jika tujuannya adalah untuk mengiklankan, maka kita harus mensurvei iklan mana yang baik. Jika iklannya belum pernah dibuat, maka kita harus memperkirakan bentuk apa yang menjadi tujuan yang bisa memberikan daya saing. Customer ekspektasi juga dilakukan dengan survei. Kemudian kita melakukan forecasting, apakah survei tersebut sudah dapat dilakukan untuk beberapa tahun, berapa lama survei tersebut hasilnya dapat dimanfaatkan, kita melakukan forecasting. Sedangkan untuk mengetahui pesan dari suatu visi, kita harus melakukan diskusi. Selain survei, kita diskusi. Sehingga seorang desainer harus pandai menggunakan diskusi. Komunikasi yang baik akan memberikan visual komunikasi yang baik juga. Kita pilih nama pendekatannya adalah business goal. Maka langkah yang dilakukan adalah menyelaraskan strategi. Strategi dari ide suatu karya. Apa nilai bisnis dari suatu karya? Tentunya di sini yang kita bicarakan adalah semua karya yang dapat dihasilkan atau dijual, dapat menghasilkan uang. Kemudian pendekatan untuk mengetahui customer expectation hanya dengan melakukan pelayanan yang baik. Sedangkan untuk melakukan pesan dari suatu misi, maka pendekatannya kita mempunyai visi yang kuat. Kita mengetahui visi apa di balik dari suatu desain tersebut. Jika visinya datang dari klien, maka kita harus tahu dan bisa menangkap, mengindra sebetulnya visinya itu apa. Misalkan visinya adalah untuk membuat desain yang non-profit, maka kita membuat desain itu harus tahu jangan sampai ada mengundang unsur-unsur yang mencari keuntungan. Ada pertanyaan yang diberikan, dan ternyata pertanyaan itu muncul setelah ada di ambang ajal. Di sini diceritakan oleh Candy Chan, bahwa setelah kita mendengar ajal, baru kita bertanya sebetulnya apa yang ingin kita mau. Orang terkadang tidak tahu apa yang dia mau. Seorang
klien itu bukan seorang desainer. Dia ingin sesuatu produk desain dibantu oleh kita untuk dibuatkan, tetapi kadang-kadang juga dia tidak tahu yang seperti apa secara lebih spesifik. Sehingga orang tersebut harus dibantu dengan beberapa ilmu dari user design ini untuk mencari apa sih kita menggali bagaimana sebetulnya inginnya apa. Kalau tidak, suatu desain yang sederhana bisa berulang-ulang kali hanya untuk proses proofing. Tidak pernah ada keputusan desain tersebut untuk diluncurkan. Pendekatan yang baik adalah memberikan layanan yang baik, memberikan media yang baik, teknologi yang baik, pewaktuan pelaksanaan yang baik, informasi yang baik, hukum yang baik, dan manajemen risiko yang baik. Tentunya kalau semuanya baik dan materialnya adalah premium, berarti harganya juga mahal. Nah, itulah value yang diberikan kepada klien. Klien akan merasa bahwa yang diberikan kepada dia adalah sesuatu nilai yang berharga. Maka disebut dengan nilai tambah. Jika apa yang dia inginkan kita berikan langsung, tanpa adanya penggalian mencari hal yang terbaik, itu hanya menyesuaikan dengan keinginan dia, tetapi belum tentu dia bisa puas, karena puas itu harus ditambahkan satu nilai tambah yang bisa menjadi unsur kepuasan dia. Bukan hanya pemenuhan suatu desain. Kalau dalam ilmu manajemen layanan ada yang disebut dengan 4P. Pertama, people. Yang mengerjakan desain harus orang yang memiliki ahli, skill, memiliki pelatihan yang cukup, dan bisa berkomunikasi. Kalau kita mengerjakan suatu desain menggunakan tenaga karyawan, maka kita bisa mengkomunikasikan antara bahasa klien ke bahasa karyawan. Jangan sampai desain yang sudah rancang baik, pada saat di proses deployment, saat dikerjakan, karyawan kita tidak bisa membuat sesuai dengan keinginan dari awal. Karena masalah komunikasi. Dan juga karena masalah skill yang tidak cukup. P yang kedua adalah proses. Kita amati setiap proses mulai dari awal sampai akhir, tindakan apa yang dilakukan, kemungkinan terjadi perubahan di tengah jalan. Ini merupakan manajemen proyek. Perubahan-perubahan kita lihat. Jangan sampai ada yang mengganggu suatu perancangan tidak selesai, terutama untuk pembuatan perancangan dengan waktu yang cukup lama. Yang ketiga adalah produk. Kita harus membuat produk dengan baik, peralatan yang baik, harus kita awasi, kita ukur, dan kita tingkatkan kualitasnya. Mulai dari kualitas bentuk, kualitas waktu, dan kualitas ketahanan. Yang keempat adalah partner. Kita harus mencari supplier yang baik, yang sangat spesialis untuk suatu media yang akan kita buat. Ini merupakan 4P dari manajemen layanan untuk IT design. Ini contoh mencari teknologi yang tepat untuk suatu proyek IT design. Di sini ada suatu promosi Indonesia di London, dipasang di bus dan di taksi black cab, taksinya orang Inggris, dengan menggunakan teknik stiker digital. Teknik stiker digital ini kuat dan mudah dicabut kalau seandainya tidak ingin dipakai lagi. Pada waktu itu 350 black cab, taksinya Inggris, dan 15 bus turis menggunakan promo ini. Ini merupakan pengembangan dari tahun 2013, mulai dicetuskan oleh Gubernur Duta Besar dari Inggris. Duta Besar Indonesia untuk Inggris maksud saya. Di sini teknologinya tidak susah, tetapi tertangkap. Karena beberapa tempat wisata Indonesia menjadi lebih terkenal dan orang lebih tahu Indonesia itu seperti apa. Jadi, carilah teknologi yang tepat untuk menyampaikan suatu pesan. Sekarang kita masuk ke istilah baru yang disebut dengan tata kelola dari IT design.
Gambar sebelah kanan adalah pemenang dari CorelDRAW tahun 2019. Ini digunakan menggunakan CorelDRAW. Bagaimana caranya kita mengelola arti desain? Kemudian pertanyaannya, apa yang akan kita kelola? Pertama yang kita kelola yang disebut dengan value delivery. Menghantarkan informasi, menghantarkan nilai desain, mulai dari suatu perancangan, membuat suatu nilai desain, kemudian kita atur supaya nilai tersebut tersampaikan. Nilai desain ini merupakan perpaduan antara yang diberikan oleh klien dan kemampuan kita. Sehingga terjadilah suatu komposisi nilai dari suatu desain. Untuk mengetahui desain, kita bisa gunakan pertanyaan, misalkan, apa impresi atau kesan yang ingin disampaikan ke klien? Kemudian tujuan apa? Apakah cuma estetika yang ingin diberikan? Atau ada fungsional lain? Misalkan ergonomis, fungsional kekuatan, daya tahan, atau fungsional pembantu, meningkatkan citra, branded. Bagaimana menyampaikannya? Apa pakai teknik arsiran? Kalau itu merupakan suatu desain komunikasi visual, foto kolase, rendering, apa teknik yang sesuai, yang tepat. Kemudian levelnya, seberapa dalam apa yang ingin didetailkan atau ditonjolkan, dan yang mana juga yang tidak. Mana nilai yang harus under value, tidak perlu ditonjolkan, dan mana desain yang over value yang harus ditonjolkan. Dan bagaimana caranya kita menilai suatu karya tersebut? Menilai karya orang lain mudah, tapi menilai karya sendiri, bagaimana caranya? Kadang-kadang mahasiswa magister desain itu yang sudah levelnya S2, itu kalau membuat barang itu jarang yang lebih rendah daripada standar. Kebanyakan mereka over value, membuat lebih daripada yang diinginkan oleh klien. Itu ada baiknya kita bisa mendapatkan nilai tambah, tapi kalau terlalu berlebihan, pekerjaan yang lain akan terganggu. Dan mungkin juga klien bisa menerima atau kadang-kadang tidak bisa menerima kalau yang kita tawarkan adalah over value. Jadi kita harus ada tarik ulurnya. Bagaimana cara menyampaikan suatu value yang tepat, ya mungkin lebihkan sedikit supaya memiliki daya tambah, tetapi jangan berlebihan. Kemudian, yang dikelola dari arti desain adalah alignment. Selalu kita mencari keselarasan dengan bisnis, keselarasan dengan keinginan klien. Kalau kita menciptakan sendiri, keselarasan dengan visi misinya. Apakah visi misi kita jika kita membuat promosi sendiri, atau visi misi dari klien untuk suatu ciptaan. Carilah pendekatan yang terbaik. Yang kedua, manajemen sumber daya. Kita harus memiliki orang-orang yang tepat, kemudian alat-alat berat yang tepat, jangan sampai ketinggalan teknologi, jangan sampai kekurangan skill. Jangan sampai sudah didesain dengan baik saat diimplementasikan, jauh daripada yang ada di monitor kita. Nah, kita harus memanage orang-orang tersebut. Apalagi kalau bekerja dengan tim, kita harus pandai-pandai untuk mengelola. Coba dari gambar yang sebelah kanan ini, kira-kira berapa orang yang membuat? Ini adalah suatu pandangan dari burung hantu, Ulysses Kiss, pada buku komputer buatan desainernya adalah Juanco Aligre. Kira-kira berapa orang yang membuatnya? Ya, minimal yang membuatnya ada 2 orang. Ada yang men-tracer dan ada yang memberikan warna. Minimal. Saya tidak tahu apakah semuanya oleh Juanco Aligre atau dengan timnya. Tetapi minimal ada 2 orang. Terlalu banyak juga tidak baik.
Risk management. Apa itu risk management? Mengapa seorang S2 Magister Desain mempelajari manajemen risiko? Di sini kita harus tahu risiko apa yang mungkin terjadi. Risiko kegagalan, risiko kualitas media yang tidak sesuai. Jika kita sudah tahu risikonya, kita bisa memperhitungkan berapa waktu yang harus diperlukan jika terjadi kegagalan. Apakah kegagalan tersebut dapat diperbaiki atau tidak? Kemudian risiko pada saat suatu desain disampaikan kepada klien. Apa risikonya? Apakah rusak dalam perjalanan? Maka kita harus berhati-hati. Kemudian apakah bertentangan dengan etika atau peraturan pemerintah setempat? Nah, kita harus mengetahui semua risiko-risiko yang membuat suatu desain tersebut tidak dapat menghasilkan uang. Tidak dapat memenuhi keinginan dari klien. Apa risikonya? Sehingga kita bisa membicarakan di awal dan mendiskusikan dengan tim kita untuk pertama, menghindari risiko. Yang kedua, jika ada risiko, kita lakukan penyesuaian atau perbaikan. Bisa juga risiko tersebut tidak kita terima, tapi kita meminta bantuan dari konsultan. Nanti akan kita bahas sendiri mengenai manajemen risiko ini. Nah, ini yang mungkin yang jarang. Dalam tata kelola IT design ada yang disebut dengan performance measurement. Bagaimana kita menilai suatu kinerja. Kinerja tidak hanya ditentukan dengan waktu. Bermacam-macam variabel dari kinerja. Kinerja tersebut biasanya yang kita nilai adalah variabel kekonsistenan dalam kualitas, dalam ukuran dan waktu. Jika kita membuat sesuatu desain yang diperluas atau ukurannya diperbesar, apakah masih konsisten kualitasnya? Ya, paling tidak enak kalau membuat desain yang waktunya diburu-buru. Tentunya yang namanya konsisten sudah tidak bisa lagi kita pegang. Atau kita menggunakan karyawan. Karyawan tersebut harus memiliki konsistensi dalam membuat desain, jangan mereka membuatnya nanti baik, nanti tidak. Nah, gini, kita sebagai seorang industri desain, kita harus melihat kekonsistenan dari kinerja. Apakah itu ada pada karyawan kita, atau pada mesin yang kita buat, atau pada teknologi kita. Mana yang bisa membuat sesuatu tidak konsisten atau kerjanya memburuk. Ya. Bagaimana suatu nilai atau value dari suatu desain itu kita mengetahuinya bagaimana caranya. Bagaimana kita bisa mempunyai cara untuk mengecek checklist apa sebetulnya nilai desain yang ingin kita hantarkan. Yang pertama adalah intensi atau niat. Membuat desain itu tentunya ada niat. Apa sih niatnya yang ingin dikejar? Kemudian teknologi. Teknologi apa yang sesuai? Sensible. Dari niat muncul suatu kepekaan. Value apa yang dapat dipeka atau diindra oleh orang lain. Jangan membuat suatu desain yang terasa hambar. Tidak bisa dipeka atau tidak bisa memberikan nilai-nilai baik. Bukan hanya estetika. Estetika nomor satu, tapi bisa saja yang dipakai itu adalah unsur-unsur yang memberikan masyarakat menjadi tahu. Misalkan mendesain gambar animasi, maka langsung dipeka oleh warga atau komunitas animasi. Ada bagian yang masyarakat yang akan peka terhadap desain tersebut. Jika desain tersebut bertentangan kepada komunitas tertentu, tentunya komunitas itu akan menjadi marah. Jadi kita harus peka juga desain ini setelah dilemparkan, siapa yang akan merespon. Jangan kita membuat desain tapi tidak peduli ujung akhirnya siapa yang merespon. Jangan sampai salah yang merespon. Misal kita ingin supaya remaja yang suka dengan desain kita, ternyata remaja tidak suka dengan desain yang kita buat karena dianggap terlalu kuno. Nah, kepekaan tersebut kita harus tahu. Kemudian efektif dan efisien. Efektif berhubungan dengan waktu. Efisien berhubungan dengan cost.
Jadi dalam mengatakan value, kita harus sesuaikan antara efektif dan efisien. Jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan, itu keuntungannya kecil dibandingkan dengan tenaga yang harus kita keluarkan. Berarti sudah tidak efisien. Itu cara menghitung cost. Kemudian akuisisi knowledge. Kita memasukkan semua pengetahuan-pengetahuan mengenai suatu desain. Jangan karena desain tersebut sering kita buat, kita tidak mengambil pengetahuan yang faktual. Kita harus survei, diskusi dengan orang-orang yang tepat. Kemudian perkuat skill dan pengalaman yang ada dalam tim kita. Dan ciptakan suatu manajemen pengetahuan year by the year. Jika nanti karyawan kita sudah tua, tidak bisa lagi meneruskan, maka kita harus tahu cara bagaimana mengajari orang-orang muda. Kita lakukan training, semua pengetahuan yang baik dalam suatu desain, kita sharing, sehingga pada saat terjadi redesign atau reproduksi, itu dapat tertransfer ilmunya. Ini kalau disingkat menjadi easy, sesuatu yang mudah, juga sesuatu yang sulit. Mengapa mudah? Karena kita kerjakan setiap saat dalam industri desain. Cara paling mudah adalah menggunakan mind mapping untuk menciptakan suatu perancangan dari added value atau nilai dalam desain. Ini contoh dari gambar yang pertama di slide pertama, yaitu mind mapping. Misalkan ingin membuat desain ramen, maka ramen itu prinsipnya harus dari Jepang. Ada sesuatu unsur Jepang. Kemudian ingin memperlihatkan bahwa ini berkuah. Value-nya memberikan sensitivitas bahwa ini adalah makanan yang berkuah dan pedas. Ada cabenya, ada warna cabai, mungkin merah. Kemudian panas, dimakan panas-panas. Sedang di sini ngepul berarti kalau bagi yang tidak tahu ini artinya keluar asap, kelihatan asapnya. Mungkin yang dari daerah selain Sunda tidak mengerti artinya ngepul-ngepul ini ya asapnya gitu. Kemudian warna temperatur memperlihatkan bahwa ini memang sedang panas. Itu memperlihatkan unsur value dari panas. Mangkuk, ada gambar mangkuknya kalau dimakan menggunakan mangkuk. Makannya adalah seafood. Di sini gambar ikan, udang, cumi, semua dimasukkan. Desain ini dibantu menggunakan mind mapping. Terkadang tidak semua yang ada di mind mapping diturunkan ke dalam sketsa. Tapi kita bisa tahu, seandainya kita akan membuat beberapa desain, kita tinggal melihat value mana yang belum disampaikan. Misalkan dalam desain ini, yang disampaikan, kita belum menyampaikan adalah kenyal, mie-nya adalah kenyal. Ya mungkin dalam desain berikutnya, kita bisa menyampaikan, terlihat value bahwa gambar ini adalah menggambarkan mie yang kenyal. Buat sketsanya, sketsa ini menggambarkan value mana yang akan diambil, kemudian kita rancang hasilnya di sini. Ini merupakan urutan untuk memberikan value. Oh, bagaimana kalau kita merancang langsung? Tidak perlu melewati mind mapping dan sketsa, langsung saja buat membuat yang ini. Ingat, kita bekerja secara tim. Informasi ini harus dapat di-sharing menjadi suatu knowledge kepada tim kita. Sehingga tidak ada yang namanya satu desain, satu desainer. Tidak ada. Satu desain itu bisa dikerjakan oleh desainer yang berbeda. Bagaimana caranya? Maka kita harus mengajarkan mind mapping ini dan sketsa ini. Jika satu desain, kemudian desain tersebut ternyata pindah ke tempat lain atau berhalangan karena sakit, maka proyeknya tidak akan jalan. Sehingga prinsipnya, setiap orang bisa disaringkan pengetahuan ini, alasan ini. Cukup dengan 3 gambar ini, saya yakin semua orang desainer akan mengerti. Dan mereka bisa mengembangkan atau menginovasi suatu desain yang sudah ada. Jelas sampai sini? Ya mungkin dulu waktu masuk S1 kerja sendiri. Tapi sekarang kita kerja tim. Kita harus tahu yang namanya sharing knowledge, sharing pengetahuan. Ya bagaimana cara bekerja dengan tim, dengan skill yang berbeda-beda, dengan daya komunikasi yang berbeda-beda. Ini contoh dari memetakan teknologi dan skill terhadap ekspektasi customer atau klien.
Pertama, ini peta yang sederhana, tentukan tipe customer seperti apa. Kemudian, wishlist-nya. Wishlist yang selain estetika, karena estetika sudah pasti. Wishlist selain estetika itu apa? Apa customer-nya ingin apa? Apakah dari unsur kegunaan, unsur keunikan, unsur makna, atau unsur endurance, kekuatan, unsur informasi yang terbaru, updating, pokoknya sesuatu yang menjadi harapan dari customer. Kemudian kita petakan. Di sini membutuhkan teknologi informasi untuk desain seberapa banyak skalanya. Membutuhkan kekuatan dari personal skill berapa, team skill berapa. Kita petakan. Apa kegunaannya? Sehingga kita tahu pada saat kita ingin mengupdate, bagian mana yang harus kita tambahkan. Mungkin desain ini tidak perlu suatu teknologi yang sangat tinggi. Tapi kadang-kadang kita membutuhkan juga yang sangat tinggi, misalkan untuk gambar ini, ada orang-orang yang melakukan tracer, kemudian mendetailkan gambar, meningkatkan kualitas dengan detail, maka kita butuh seorang skill yang kuat dan peralatan IT yang kuat. Kita perlu koordinasi tim jika melakukan atau memperlakukan tracer tersebut dikerjakan bersama-sama suatu tim. Nah, ini contohnya. Ya, mari kita lihat contoh cara mengisinya. Misal, tipe customer adalah anak remaja yang hypo. Hypo itu adalah yang senang menggunakan local branded, tidak selalu menggunakan branded yang mahal, supaya memiliki tampilan dan kualitas yang sama dengan branded yang mahal. Disebut dengan hypo. Lawannya adalah hyper. Desain yang unik, terkesan muda, bergaya, ceria, namun sedikit ekstrim. Tidak mau desain yang kaku. Ini tipe-tipe yang diberikan. Kemudian, kita rangkum, kita komunikasi dengan klien kita untuk customer ini, bagaimana? Kita juga bisa mengundang konsultan, diskusi dengan tim kita. Pertama, wishlist-nya. Wishlist ini bisa datangnya dari klien atau dari survei terhadap customer. Pertama, ingin material yang bagus. Berarti di sini tidak perlu ada desain terlalu banyak. Ini hanya membutuhkan orang-orang yang bisa mencari barang yang bagus. Desain energik, gaul, dan menyorot mata dengan teknik out of frame, dengan asiran kuas Jepang. Maka dibutuhkan ada desain yang cukup baik supaya bisa membuat asiran bergaya Jepang. Orangnya juga harus menguasai teknik pendesain komunikasi visual dan bekerja secara tim, karena butuh banyak pekerjaan yang harus dikoordinasi. Harganya murah, dengan thermal printing kita bisa membuat. Tidak perlu kita menggunakan sablon. Ukuran desain 80% skala, bagian depannya, bagian punggungnya itu 20% gambar. Kita bisa petakan, ini tidak terlalu banyak, mungkin cukuplah skala dari IT-nya. Personal skill juga tidak terlalu banyak, cuma meletakkan gambar. Ada orang yang memindahkan ke cetakan dari stiker tersebut ke kaos sini. Team skill tidak terlalu banyak, yang penting waktunya terkejar sesuai dengan penjadwalan. Ingin dipersiapkan untuk Instagramable. Berarti kita butuh orang yang bisa mempromosi, yang tahu bagaimana cara memfoto di sini. Butuh orang yang skill fotografer, di sini tidak terlalu banyak kemampuannya, cukup yang fotografer yang baik. Dan butuh tim yang sangat kuat, karena di sini kita harus bisa memfoto dan bersama dengan orang-orang desain yang lain. Minimal desain foto, kemudian desain untuk memperbaiki gambar, pencahayaan di sini. Karena kita harus tahu untuk profil dari kaos, bagaimana pencahayaannya supaya tidak terlihat, tapi juga tidak menghilangkan warna hue dari desain, karena lampu yang terlalu kuat. Contoh, kita akan lihat contoh ekspektasi customer. Ini adalah botol teh
dari versi teh botol ya, dari versi ke-1, kedua, dan ketiga. Ekspektasinya adalah ingin berbeda, karena pada waktu tahun itu, sekitar tahun 80-an, dari 70 sampai 80-an itu botol kecap mirip sama botol teh botol. Kemudian ingin desainnya yang modern, ergonomis, dipegang enak, tidak licin, material tidak mudah lepas dari tangan, dan kalau jatuh tidak pecah. Dibukanya juga mudah. Kemudian desainnya, gambarnya kita lihat di sini, ada yang bulat seperti ini, cuma 2 warna, ada yang seperti ini, teknik tulisan rugos, tahu ya rugos ya? Tulisan yang seperti ini dirubah menjadi tulisan tangan, handwriting. Yang ini mungkin lebih elegan, tidak terlalu besar, tapi terbaca di sini. Tulisannya di sini kita nggak bisa baca ini produksi siapa ini. Tidak terlihat bahwa ini produksi sosro. Ya. Terlihat di sini. Butuh kreativitas untuk setiap variasi ini. Ini variasi yang lain, yang memang kalau dijatuhkan atau terjatuh tidak akan pecah karena terbuat dari kertas. Kemudian ukurannya 250 ml juga informasinya menjadi lebih lengkap. Atau sekarang ini merupakan beberapa variasi. Ada kemiripan tulisan teh botolnya di sini. Tetapi gambarnya berbeda-beda. Gambarnya yang membuat orang ingin membelinya. Ya, dari warnanya, ini biasanya kalau di hak cipta, warna juga didaftarkan. Ini adalah satu restoran di Auckland. Masalahnya pertama, ruangan desain interiornya ini besar sekali. Kemudian ada tangga yang sebelah sini ya. Tangga ini mengganggu desain. Mengapa tangga mengganggu desain? Karena tangga itu ya void, nggak bisa kita apa-apakan. Cuma kita bisa kasih penerangan, tapi kita nggak bisa terlalu banyak menghias tangga. Tangannya cukup besar, nah bagaimana supaya kelihatan baik? Nah, kita harus memberikan salah satunya transisi, supaya orang yang sampai ke ruangan yang kita inginkan itu merasa senang, mengabaikan kebosanan melewati tangga. Pertama yang memberi kesannya elegan. Pada interior yang sangat luas, ini betul sekali. Kemudian diberikan skylight. Pada terasnya kita mendapatkan cahaya matahari. Kan Auckland daerah yang dingin. Ini menjadi pemenang tahun 2016 sebagai Winner Hospitality Award. Nama dari desainernya adalah tim dari Control Space, CTRL Space. Dengan bentuk seperti ini yang disebut dengan glass goose. Tentunya kalau gambar seperti ini berarti ekspektasi siapa yang kita penuhi? Apakah yang punya restoran? Ya, tentu sebagai pasar dari yang punya restoran. Yang kedua adalah dari pengguna, dari customer. Mereka ingin berlama-lama di ruangan yang hangat, karena Auckland tempat yang dingin. Ruangan yang hangat, lampu-lampu yang memberikan kehangatan, dan mereka bisa berkumpul, berbicara, dan minum minuman keras. Tentunya di sini itu sangat menyenangkan kalau di musim dingin. Inilah konsepnya. Konsep tersebut ditangkap dengan berikan pada lantainya di sini, kemudian pada kulit dari barnya, kita lihat di sini ya. Atasnya juga bagus, ada lampu-lampu penerangan seperti ini. Ya, artistik tentu, estetika juga termasuk. Unsur fungsional didapat, unsur kenyamanan diperoleh. Kenyamanan secara visual, kenyamanan secara thermal, kenyamanan secara keberadaan kita. Setelah kita duduk, kita merasa posisi memberikan kenyamanan. Ruang pandang, ruang tubuh, dan ruang gerak. Dan kenyamanan secara ruang itu diperoleh di dalam desain ini. Inilah yang membuat Control Space memenangkan award ini. Ini adalah
pada WhatsApp itu suatu ikonik kepada WhatsApp, ingin berikan suatu kesan imut-imut. Ya, orang Inggris menanyakan apa arti imut-imut, jadi cute. Kebiasaan yang lucu dan romantis ini dari desain untuk stiker pada WhatsApp, Milk and Mocha. Ini buatan Indonesia, saya lihat komentarnya ini yang membuatnya orang Indonesia. Koreksi jika saya salah, karena bentuk Milk and Mocha ini cukup banyak, yang versi Cina ini versi Indonesianya. Oke, itulah sekian dari kuliah ini. Oke, demikian kuliah hari ini. Kita masuk ke diskusi, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan.